Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullah ghafurur rahim. Berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kebaikan ini, hari Senin ini, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik di atas buminya ini, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk terus berbuat baik sampai nanti kita bertemu Allah pun insya Allah dalam keadaan yang baik. Orang-orang yang kehidupannya atau di dunianya adalah orang baik, maka insya Allah di akhirat pun dia akan menjadi orang yang baik. Begitulah para salafus soleh menyampaikan hal tersebut. Dan tidak lupa kita mengucapkan sholawat dan salam terbaik kita kepada Muhammad SAW, seorang manusia yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya, seorang manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan, baik secara fisik maupun secara hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan kita sebagai umatnya untuk mencontohnya. Ayah terbaik, bapak terbaik, menantu terbaik, mertua terbaik, kakek terbaik, pemimpin negara terbaik, ahli ekonomi terbaik, dan seterusnya. Maka sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW ya, tersebut diuraikan oleh para ahli-ahli sejarah atau ulama-ulama Islam untuk kita bisa pelajari dengan baik, untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Karena sejarah atau sirah Nabi kita SAW itu tidak cukup hanya sekedar dikenal, tidak cukup hanya sekedar diketahui, tapi sejarah tersebut atau sejarahnya beliau Rasulullah SAW harusnya menjadi panduan juga untuk kita semua, ya, untuk kita bisa meneladani beliau dalam kehidupan kita ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadikan Rasulullah SAW betul-betul sebagai idola kita. Dan hal tersebut memang harusnya ditekankan kepada anak-anak kita. Ditekankan kepada mereka untuk betul-betul mengambil contoh dari Muhammad SAW. Contoh mungkin hal sederhana Bapak Ibu sekalian, ketika ada anak kita yang sedang makan dengan tangan kiri mungkin, atau makan dengan berdiri mungkin, atau makan lupa membaca basmalah, maka berikanlah pesan-pesan agama kepada mereka. Contohnya, kita sampaikan pada mereka ketika mereka misalkan makan lupa ya dengan tangan kanan, tapi mereka makan dengan tangan kiri, dan sampaikan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk makan dengan tangan kanan atau dengan kiri. Maka hal tersebut akan menjadi sebuah informasi yang melekat dalam diri mereka, sehingga nanti mereka akan mengenal ya sosok Rasulullah SAW itu betul-betul menjadi contoh ya. Dan orang tua di rumah tentunya juga memberikan contoh itu, yang tentunya tidak mungkin sesempurna yang diharapkan ya, tapi kita belajar satu demi satu, kita perbaiki ya. Karena saat ini kita tahu bahwa banyak sekali contoh-contoh dari orang-orang di luar sana yang Masya Allah, Tabarakallah ya, Subhanallah, itu jauh sekali dari tuntunan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sekali lagi ya, kita mendidik ya, kita menjadikan keluarga kita di rumah menjadi majelis-majelis tarbiyah, menjadi majelis-majelis ilmu, menjadi majelis-majelis yang di situ kita mengajarkan iman Islam ya kepada anak-anak kita di rumah, dan pada diri kita sendiri, dan juga pada suami atau istri di rumah kita. Itulah salah satu peran dari keluarga ya. Dan termasuk juga apa yang kita akan bahas insya Allah di siang hari ini mengenai bagaimana sebenarnya kita menjadikan buah hati kita atau anak kita yang sebenarnya mereka titipan dari Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul bisa meneruskan tongkat estafet dakwah dari Muhammad SAW dan para salafus soleh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting ya, karena kalau pesan itu tidak disampaikan kepada mereka, maka
mereka akan mengambang ya, mengambang. Ya, mengambang maksudnya ini mau mengejar apa? Ya, mengejar apa dalam artian yang akan mereka kejar itu jangan-jangan cuman hanya sekedar dunia. Jadi kalau pesan-pesan ini katakanlah kita sampaikan kepada mereka, maka kita pun juga akan terikut terlarut di dalam pesan-pesan tersebut untuk melakukannya. Dan bicara tentunya hari ini tentang apa tuh namanya jurus sehat ya untuk buah hati yang tentunya itu tidak lepas dari apa tuh namanya peran orang tua ya dalam hal ini untuk memberikan yang terbaik untuk anak, bukan cuma sekedar makanan dan minuman ya, tapi juga harus ada rambu-rambu yang kita berikan kepada mereka. Ya, sebelum kita masuk ke topik ya sebenarnya nanti contoh mungkin begini ya, ketika anak-anak kita di rumah Bapak Ibu sekalian misalkan menonton sesuatu ya, nonton sesuatu mungkin acara di TV atau apa gitu kan ya, mungkin online atau apapun itu, maka Anda perlu bertanya pada mereka kira-kira atau bertanya pada diri Anda, apakah yang mereka tonton, yang mereka dengar itu, yang mereka lihat itu bermanfaat untuk mereka. Bermanfaat untuk mereka. Kalau tidak ada manfaat, maka berikan perintah itu pada mereka. Ya, sampaikan pada mereka, kira-kira apa yang kamu tonton ini bermanfaat nggak? Ya, ajak mereka berpikir. Ya, terutama yang sudah bisa diajak berpikir, terutama di usia-usia mukallaf. Ya, yang sudah bisa tahu baik dan benar. Ya, itu salah satu caranya kita. Jadi bicara tentang apa tuh namanya memberi yang terbaik itu juga bukan cuma sekedar makanan minuman, insya Allah akan kita bahas, tapi juga bagaimana kita menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak perlu, tidak penting, ya tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, saya di rumah juga termasuk yang salah satu membiasakan itu. Ya, sebenarnya di rumah dulu ya lama saya nggak punya TV karena memang menurut saya nggak penting-penting banget punya TV. Ya. Tapi akhirnya karena memang ada beberapa kebutuhan-kebutuhan tertentu, akhirnya terpaksa punya TV di rumah. Nah, akhirnya ya anak-anak juga menonton, cuman memang itu ada batasan ya, atau ada batasan apa tuh namanya, ada kontrol dari saya pribadi, apalagi mereka tidak dibenarkan ya untuk terus-menerus berada di depan TV misalkan, apalagi sekarang kan ya misalkan di sosmed itu gampang sekali ya kita menonton, mau nonton apapun ya. Biasanya pertanyaan standar dan pertanyaan utama yang akan saya sampaikan ketika dia nonton sesuatu, itu saya tanya, ya ada manfaat gak kamu nonton ini gitu kan. Dan dia sudah tahu tuh, kalau saya sudah tanya itu, biasanya dia langsung akan tukar channel. Anak-anak biasa lah kan, kadang-kadang dia pengen nonton apa film-film atau hiburan-hiburan ala mereka, misalkan kayak begitu ya. Tapi ketika ada batasan itu kita berikan kepada mereka, maka ini sangat baik dalam menjaga kestabilitasan emosi mereka. Jadi sebenarnya yang kalau kita bicara tentang topik atau tema kita hari ini memberi yang terbaik, justru malah letak atau esensi dasar itu semua adalah bagaimana orang tua mampu menjaga atau memelihara ya jiwa anak-anak tadi, atau mungkin emosi atau mengontrol emosi atau jiwa mereka tadi, dan dengan demikian juga orang tuanya menjaga jiwa atau emosi dirinya sendiri ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di zaman sekarang ya atau kemudahan seseorang, khususnya orang tua, untuk bersikap reaktif terhadap sesuatu itu gampang, mudah sekali Bapak sekalian, untuk marah, untuk apa gitu ya. Dan itu di situ ada batasan. Artinya dalam Islam itu ada batasan yang di situ bahkan diperlukan ketegasan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga atau memberi yang terbaik ini, salah satunya adalah bagaimana panca indera mereka tersebut itu jauh dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat untuk mereka. Itu salah satu caranya. Ya. Di samping itu juga nanti baru masuk yang dijaga dari yang tidak baik, terus diberikan yang baik gitu kan. Itu salah satunya. Kunci utama di situ. Karena apa? Karena rapuh atau labilnya raga seseorang ya, atau tidak sehatnya raga seseorang bermula dari situ. Ya, kalau kita balik ke hadis yang Nabi mengatakan bahwa, dan kita sering dengar hadis tersebut, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya, dan seterusnya ya, hadis sebut yang jika daging itu baik semua, jika daging itu rusak semua, maka subhanallah ya. Di situ letaknya sebenarnya esensinya. Bagaimana orang tua menjaga
ya, perasaan atau jiwa atau hati mereka yang itu mereka harus sampaikan atau tampakkan ke anak. Jadi ya kemarahan atau apapun yang tidak penting, tidak perlu, memang harus dijaga sekali. Ya, marah misalkan, apakah kita lihat contoh katakan Nabi SAW dan para sahabat misalkan kalau bicara tentang bagaimana cara mendidik atau memberi yang terbaik untuk anak mereka, katakanlah salah satunya itu ya Nabi ya hampir-hampir ya kalau ketika beliau SAW berperilaku ya atau beradab terhadap anak ya, hampir-hampir nggak ada cerita kita pernah dengar Nabi itu marah. Ya, bahkan sering Nabi SAW ya mengelus ya, mengusap-usap punggung salah satu sahabat untuk menasihati sahabat tersebut. Salah satunya waktu sahabat itu masih kecil. Itu salah satu contohnya. Ya, jadi kata kunci di sini adalah bagaimana orang tua ya menjaga perasaan, jiwa dan hati mereka atau emosi mereka untuk itu bisa dilihat oleh anak-anak mereka. Ya, jadi di rumah itu ya betul-betul jadi baiti jannati. Ya. Nah, nanti akan baliknya itu nanti hubungannya juga nanti dengan bahasan makanan sebenarnya. Ya, kembalinya itu nanti akan kembali ke bahasan makanan.